Dr. Cipto Mangunkusumo, salah satu tokoh nasionalis Indonesia yang terkenal berwatak keras, terus terang, sangat jujur dan selalu berbaik hati kepada masyarakat. Pria kelahiran Jepara 4 Maret 1886 ini berasal dari salah satu keluarga priayi rendahan, yakni merupakan anak dari Mangunkusumo, seorang pejabat pemerintahan di Jepara, dan Raden Ajeng Suratmi. Bersekolah di Stovia, salah satu sekolah kedokteran untuk pribumi saat itu, Dr. Cipto Mangunkusumo bersama Danurija Setiabudi atau Ernest Dowsdekker dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, mereka membentuk 3 serangkai. Mereka bertiga sering berdiskusi tentang kaum pribumi di Asrama Indonesia Club. Cipto Mangunkusumo aktif memberikan pengobatan kepada rakyat kecil hingga sering dijuluki sebagai dokter Jawa yang berbudi. Selain bekerja sebagai dokter, ia juga aktif menulis di surat kabar Belanda De Lokomotief, terbitan Semarang. Tulisannya banyak mengkritik pemerintahan Belanda saat itu tentang cara pemerintahan yang feodalistik dan kolonial. Pada 20 Mei tahun 1908, Dr. Cipto Mangunkusumo bersama dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo mendirikan organisasi Budi Utomo yang bergerak di bidang pendidikan. Namun keberadaan Dr. Cipto Mangunkusumo di organisasi tersebut tidak bertahan lama karena berselisih paham dengan kubu Rajiman Djayadiningrat yang menginginkan gerakan Budi Utomo sebagai gerakan murni priayi Jawa. Kemudian pada tanggal 3 dan 4 Oktober tahun 1908, dalam Kongres Budi Utomo di Yogyakarta, Dr. Cipto Mangunkusumo mengusulkan agar organisasi Budi Utomo dijadikan sebagai organisasi politik. Namun, di tahun yang sama, Dr. Cipto Mangunkusumo memutuskan untuk melepaskan diri dari organisasi Budi Utomo dan membuka praktek dokter di Solo. Pada tahun 1911, Dr. Cipto Mangunkusumo berandil besar dalam pemberantasan wabah pes di Malang yang membuatnya mendapatkan bintang emas, sebuah penghargaan dari pemerintah kolonial Belanda. Namun, bintang emas tersebut diletakkannya di bokongnya sebagai bentuk penentangan terhadap penjajahan. Dr. Cipto lalu kemudian pergi ke Jakarta untuk mengembalikan penghargaan tersebut kepada yang memberikannya. Pada tahun 1912, Dr. Cipto Mangunkusumo kembali ke kancah pergerakan dengan mendeklarasikan sebuah organisasi di Bandung bersama kedua sahabatnya Dowsdekker dan Ki Hajar Dewantara, yaitu Indische Partij atau Partai Hindia yang menyerukan kemerdekaan. Kemudian berganti nama menjadi Insulinde dan kemudian berganti nama lagi menjadi National Indische Partij atau Sarekat Hindia yang mendeklarasikan pembentukan suatu kebangsaan Indonesia dengan negara yang merdeka. Pada 26 Agustus tahun 1913, Dr. Cipto Mangunkusumo menuliskan pada harian The Express yang berjudul Crash of Race atau berarti kekuatan dan ketakutan yang mengakibatkan dirinya kemudian diasingkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan di tahun yang sama juga, Dr. Cipto dan kedua sahabatnya divonis bersalah dengan dakwaan menentang pemerintahan yang sah. Ketiganya kemudian diasingkan ke Belanda. Semasa pengasingan di Belanda ini, kesehatan Dr. Cipto menurun hingga asmanya kambuh dan juga terkena serangan syaraf. Pada tahun 1914, Dr. Cipto kembali dipulangkan ke Jawa karena terserang penyakit. Kemudian pada 18 Mei tahun 1918, beliau ditawari pemerintah kolonial untuk masuk ke jajaran Dewan Rakyat, yakni parlemen saat itu. Kendati demikian, Dr. Cipto Mangunkusumo terus mengkritik pemerintahan, termasuk anggota Volksraad sendiri. 4 Januari 1921, Dr. Cipto ditangkap dan dibawa ke pengadilan karena propagandanya terhadap kaum tani untuk mogok kerja. Dewan Hindia Belanda kala itu merekomendasikan agar Dr. Cipto diasingkan ke daerah yang penduduknya tidak bisa berbahasa Jawa, karena pesona Dr. Cipto adalah kemampuannya menggerakkan rakyat dengan bahasa Jawanya. Pada 19 Desember tahun 1927, Dr. Cipto dibuang ke Banda Neira di Kepulauan Maluku, dan diasingkan ke beberapa daerah lainnya seperti Bali, Makassar, dan Sukabumi dalam rentang waktu belasan tahun. Hal ini membuat penyakit asma yang sejak lama diderita oleh Dr. Cipto menjadi kian parah. Dr. Cipto pun akhirnya dilarikan ke Jakarta untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Hingga akhirnya pada 8 Maret 1943, Dr. Cipto Mangunkusumo meninggal di Jakarta di usia 57 tahun dan dimakamkan di kota kelahirannya Ambarawa, Semarang. Kemudian pada 2 Mei 1964, Dr. Cipto Mangunkusumo ditetapkan sebagai pahlawan nasional dan di tahun yang sama pada 17 Agustus,
Presiden Soekarno mengganti nama Rumah Sakit CBZ atau Central Bureau Ziekenhuis menjadi Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo atau yang kini biasa dikenal dengan RSCM. Semasa perjuangan Dr. Cipto Mangunkusumo tentunya banyak sekali sikap keteladanan yang dapat diambil dan direalisasikan di kehidupan nyata. Sekarang, yuk kita tanya-tanya. Lo tau nggak siapa itu Dr. Cipto Mangunkusumo? Dr. Cipto Mangunkusumo? Iya tahu. Tahu dong. Dia kan salah satu anggota dari 3 serangkai pelopor nasional bareng sama Domus Dekker dan Ki Hajar Dewantara itu kan. Menurut lo sifat keteladanan apa aja yang bisa diambil dari beliau? Menurut gue sih nasionalisme yang tinggi ya. Bisa dibuktiin dari dia yang mensejahterakan kesehatan masyarakat atau rakyat kecil. Lalu juga dia ikut tergabung dalam gerakan politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dari yang gue baca sih dia itu sangat bersikap patriotik dan berjiwa sosial dalam mengenai wabah pes ini kan. Jadi dia itu sangat berani dan mempunyai semangat juang yang keras. Dia bisa bertindak tanpa pamrih untuk memberantas wabah pes sehingga tidak terjadi lagi wabah pes di daerah Malang. Kusumo tuh dia mandiri banget dan sederhana sih, karena dia kan terlahir dari orang yang berada dan terpandang, tapi dia memilih buat bisa berdampak baik bagi orang lain juga. Bahkan dia juga mendirikan sekolah kan untuk anak-anak biar masa depan anak-anak itu terarah gitu. Dia salah satu tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui pendidikan dan organisasi lanjutan. Dia bergabung dengan organisasi Volksraad untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Indonesia. Nah, berikut beberapa cara mengaplikasikan nilai keteladanan Dr. Cipto Mangunkusumo dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, belajar dengan giat sebagai bentuk semangat juang yang sangat keras. Yang kedua, menonton film atau sejarah Indonesia sebagai bentuk rasa nasionalisme yang tinggi. Yang ketiga, memiliki sikap mandiri dan sederhana. Lucu banget deh barang dari pasti ya. Justru kamu salah kayak ini tuh baju trik aku di pasar Senen. Kenapa ngetes ya? Kan masih banyak barang bagus di mall atau tempat-tempat branded lainnya. Ini masih bisa dipakai dan masih sesuai fungsinya tahu. Kenapa kita harus beli baru kalau misalnya ini masih bisa? Iya juga ya. Makan tuh sama juga deh. Oke. Yang keempat, bergabung dengan organisasi sebagai bentuk perjuangan kepentingan bersama. Nah, itu tadi biografi singkat dan nilai keteladanan dari Dr. Cipto Mangunkusumo. Terima kasih telah menyaksikan video ini.